Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para mahasiswa Universitas Nusa Putra Sukabumi, khususnya Prodi Pendidikan Sekolah Dasar. Di pagi hari ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan di sesi ke-9 setelah kemarin Anda semua melakukan ujian tengah semester, dan kita lanjutkan sekarang di sesi ke-9 dengan materi tentang pendidikan yang berkeadilan. Jadi tema atau judulnya adalah pendidikan yang berkeadilan. Dari materi ini diharapkan Anda semua nanti mampu untuk memahami konsep pendidikan yang berkeadilan di Indonesia. Seperti apa pendidikan yang berkeadilan itu? Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menyebutkan konsep dasar tentang pendidikan yang berkeadilan di Indonesia. Itu dua tujuan yang diharapkan Anda pahami dari selesai perkuliahan di sesi ke-9 ini. Pertama, yang berkaitan dengan pendidikan yang berkeadilan, ya, kita lihat pendapat dari Tazin Pasih, ya, tahun 2008 menyebutkan bahwa kualitas yang baik di level usia dini itu diimbangi dengan perhatian terhadap kesehatan anak, sangat penting dalam pembangunan pendidikan. Itu pendapat dari Tazin Pasih. Nah, menurutnya pengembangan keterampilan kognitif dan sosial sejak dini ini semakin baik bagi jangka panjang, ya, siswa, juga bagi keterampilan yang akan dibutuhkan di pasar kerja nanti. Nah, paparan dari Pasih ini ya memang sangat menyoroti pendidikan dari aspek yang sangat pragmatis. Jadi pendidikan yang berkeadilan ini diharapkan bahwa kita bisa melihat sejauh mana kita harus mengayomi proses pendidikan untuk seluruh anak, ya, untuk seluruh kalangan, agar mereka di masa depan memiliki kualitas pendidikan yang sama kualitasnya untuk semua kalangan. Nah, potret pendidikan saat ini yang kita lihat, ya, di banyak tempat banyak anak-anak yang harus bekerja membantu orang tua demi kelangsungan ekonomi. Di desa-desa terpencil, di daerah-daerah tertentu, itu banyak yang harusnya mereka usia sekolah, ya, tapi mereka harus membantu orang tua, apakah membajak sawah, bekerja di pasar, ya, dan sebagainya. Tentunya mereka kehilangan, ya, masa itu untuk dipakai proses pendidikan. Di sisi lain, kurikulum, ya, kurikulumnya, buku teksnya, ya, sumber daya guru kadang-kadang tidak berpihak kepada mereka. Artinya mereka yang ekonomi menengah ke bawah itu susah mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai, ya, membeli buku mahal, ya. Kemudian jarak tempuh dari rumah ke sekolah juga jauh dengan ongkos yang harus dibebani kepada mereka, sehingga banyak dari mereka yang tidak mampu untuk bersekolah, ya. Nah, catatan menarik disampaikan oleh Abjid Benerzi dan Esther Duplo. Menurut mereka di banyak negara berkembang, termasuk di negara kita, itu, ya, baik kurikulum dan pembelajaran di sekolah itu disusun untuk kelompok elit, ya, dibandingkan untuk kelompok masyarakat biasa. Nah, itu hasil penelitian mereka, bahwa di negara-negara berkembang memang seperti itu. Kadang-kadang pendidikan ini hanya berpihak kepada orang-orang yang menengah ke atas. Orang yang menengah ke bawah kadang-kadang hanya sebagian kecil yang bisa menikmati proses pendidikan yang diharapkan. Kenapa? Kendala tadi, ya, mungkin sarananya, ya, mungkin biayanya, dan sebagainya. Nah, kemudian anak-anak kelompok kaya ini banyak yang bersekolah dan tidak hanya mendapat pengajaran yang lebih baik, tetapi juga mendapatkan perlakuan, ya, yang baik dari para guru, sehingga mereka dapat mencapai potensi mereka yang diinginkan. Kadang seperti itu. Di negara-negara berkembang
pelayanan pendidikan pun agak sedikit kentara, berbeda kepada mereka yang memang memiliki sarana yang memuaskan, ekonomi menengah ke atas, dengan mereka yang ekonomi menengah ke bawah. Tentunya ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena kalau itu terjadi berarti pendidikan tidak berkeadilan. Nah, supaya pendidikan ini berkeadilan, maka diharapkan setiap siapapun, baik guru, sekolah, pemerintah, tidak membedakan mana kaya, mana miskin. Harus sama. Nah, sementara tadi gambaran seperti itu potret pendidikan. Sementara anak-anak dari kelompok miskin harus membuktikan bahwa mereka adalah sosok-sosok luar biasa yang memiliki potensi. Jika tidak ingin drop out, mereka harus membuktikan kemampuannya. Bahkan memang realnya seperti itu. Ya. Di sekolah-sekolah yang memang ekonomi menengah ke bawah, ya, atau ekonomi miskin, katakan begitu, mereka bisa mendapatkan sesuatu dengan beasiswa, bantuan-bantuan beasiswa. Nah, ini sebagai salah satu terobosan supaya pendidikan ini berkeadilan. Ya, mereka yang memang tidak mampu dibantu sehingga terjadi subsidi silang. Ya, makanya di sekolah ini tidak harus sama. Ya. Mungkin orang kaya bayarannya harus tinggi, orang sedang bayarannya ya sedang, orang miskin ya bayarannya kecil, bila perlu gratiskan. Nah, inilah yang disebut dengan upaya dalam menyediakan pendidikan yang berkeadilan. Nah, kemudian ini ada sesuatu yang memang agak bias, gitu, ya. Pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi di masa pandemi yang sekarang kita alami sekarang ini, itu menjadi contoh yang sangat memperlihatkan biasnya pendidikan, ya, yang berbasis perkotaan dengan kelas menengah atas. Jadi berbeda, gitu. Nah, di kala pandemi orang miskin semakin sulit, ya, mendapatkan haknya di bidang pendidikan. Dan sepertinya strategi pendidikan yang lebih memperhatikan mereka tidak terlalu menjadi pusat perhatian. Ya. Itu baru dari segi teknologi, begitu, ya. Dari perhatian terhadap isu kesehatan dan mental, keluarga miskin masih kurang diperhatikan dengan baik. Ini satu pelajaran yang memang kita rasakan sekarang ini, bahwa di masa pandemi sekarang ini, bagi mereka yang memiliki ekonomi yang sangat kuat, sangat bagus, mereka sangat memungkinkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, begitu. Kenapa? Sarananya cukup, ya. Androidnya ada, kuotanya cukup, ya. Sehingga mereka dengan mudah mendapatkan proses pendidikan. Tapi bagi mereka yang ekonomi menengah ke bawah, ekonomi miskin, katakanlah begitu, ya, untuk mendapatkan HP Android saja sudah kesulitan. Ya. Ada HP-nya satu berebut dengan kakak dan adiknya, dengan orang tuanya. Ada HP-nya tidak ada kuotanya. Ada kuotanya, sinyalnya gangguan dan sebagainya. Ini tentunya hal-hal yang menjadi perhatian kita, ya, di dalam melakukan pendidikan yang berkeadilan. Kemudian juga terjadi istilahnya ada komersialisasi pendidikan. Nah, ini komersialisasi pendidikan terjadi ketika pemerintah belum berhasil membangun pendidikan yang bermutu dan berkualitas bagi semua. Padahal dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa minimal APBN negara itu 20%-nya adalah untuk pendidikan, tidak boleh diganggu. Nah, itu pun masih tetap kekurangan. Kenapa? Karena harus ditunjang dengan dukungan pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah pun harus mengeluarkan 20% APBD-nya untuk pendidikan. Nah, sehingga nanti di dalam sekolah-sekolah yang memang, ya, berbayar dan mahal, itu hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang memang punya kemampuan untuk membayarnya. Ya. Sekolah-sekolah IT, ya, yang sekarang sekolah bagus, sekolah-sekolah favorit dengan bayaran mahal, itu di dalamnya hanya anak-anak orang kaya, hanya anak-anak para pejabat yang memang berkemampuan untuk menyekolahkan di sana. Tapi bagi masyarakat biasa, masyarakat miskin, susah untuk masuk. Kenapa? Biaya.
yang terkendala, sehingga hanya mampu bersekolah di sekolah-sekolah biasa yang memang dari segi sarana tidak terlalu mendukung untuk proses pembelajaran. Nah, keluarga yang berasal dari kelompok sosial ekonomi menengah ke atas inilah kemudian berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya di sekolah tersebut. Ya, sekolah-sekolah swasta yang mahal itu memang menjamur di kita ini, sehingga sekali lagi hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk membayar. Kemudian ada zonasi dan beasiswa. Nah, ini yang menjadi salah satu proses berkeadilannya di sini barangkali. Belakangan sistem zonasi membuat pemerataan pendidikan menjadi lebih diperhatikan. Nah, jadi dengan zonasi di situ ada muncul berkeadilan, sehingga siapapun bisa masuk ke sekolah manapun dengan zonasi tertentu atau wilayah tertentu. Sistem zonasi butuh prasyarat, ya, pemerataan kualitas pendidikan, karena secara faktual orang masih berlomba-lomba untuk masuk ke sekolah-sekolah favorit. Nah, dengan zonasi sehingga itu tidak ada istilah sekolah favorit lagi. Dengan zonasi maka siapapun orang mana maka sekolahnya di situ. Itu akan membawa kepada berkeadilan. Kemudian lagi-lagi kuota prestasi yang membuat anak-anak dari kalangan menengah atas lebih punya kesempatan untuk memasuki sekolah-sekolah tersebut. Ya. Kemudian program beasiswa. Nah, ini ke jenjang dari mulai dasar sampai perguruan tinggi menjadi sangat penting, ya, sebagai mekanisme beasiswa yang bersifat afirmatif harus dioptimalkan dalam pemanfaatannya, ya, sehingga beasiswa ini bisa membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti halnya orang-orang yang berkemampuan. Sehingga dengan demikian, dengan adanya zonasi, dengan adanya beasiswa, maka disitulah akan memunculkan pendidikan yang berkeadilan. Selain daripada itu, pelayanan guru terhadap siswa juga harus sama, ya, memiliki kemerdekaan belajar, memiliki kemerdekaan mengajar, dan sekolah pun memiliki kemerdekaan untuk mengelola pendidikan dengan sebaik-baiknya di setiap tingkatan dan jenjang yang ada di Indonesia ini. Itu saja yang saya sampaikan untuk sesi ke-9 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.